Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi sistem informasi keuangan. Di sini saya menggunakan PHP. Ini database-nya yaitu sistem informasi keuangan. Ya, agak lama memang. Sini saya menggunakan tabel admin, tabel catatan, tabel utang, tabel karyawan, tabel pemasukan, pengeluaran dan sumber. Untuk tabel admin, di sini saya menggunakan membuat dua admin, yaitu pertama admin bank mengikuti bank@gmail.com, dan satu lagi BIM. Untuk strukturnya seperti berikut: ada ID, nama, email, password. Di tabel karyawan saya sudah menginput 3 orang karyawan. Yang berikut adalah struktur tabelnya. Di sini primeriknya itu ID karyawan, sama seperti yang lainnya, pemasukan, tabel pengeluaran. Oke, tanpa memperpanjang durasi, langsung saja kita langsung login menggunakan akun yang admin yang sudah terdaftar, itu bank. Untuk passwordnya di sini saya buat tes 123. Masuk. Jika sudah masuk, di sini akan tampil di menu utama. Untuk pendapatan, di sini ada pendapatan yang sudah saya input beberapa. Di sini ada daftar-daftarnya, pendapatan yang telah dilakukan, dan tanggal masuk, gaji, jumlah, dan aksi. Ini aksi ini adalah untuk mengedit atau update ataupun menghapus. Jika kita mengubah, tinggal klik ubah. Untuk mengubah, kita cukup mengganti nominal yang kita inginkan. Misalnya 500.000 dari PT Agro. Untuk tanggalnya kita buat tanggal hari ini. Di sini tanggal di laptop saya tanggal 10, karena Windows-nya belum diaktifasi. Jika kita klik ubah, maka dia akan berubah menjadi 500.000. Karena di sini tanggalnya masih agak bermasalah, maka di sini akan tampil 00, karena di laptop ini Windows-nya belum diaktifasi. Ini ada untuk pendapatan, pengeluarannya ini akan dikeluarin ya, gaji karyawan, keluar kantor dan lain-lain. Untuk karyawannya di sini baru saya input ada 3, yaitu nama saya dan ada anggota-anggota lainnya. Ini adalah laporannya, laporan pemasukan, pengeluaran. Nah, ini adalah jumlah total yang dikeluarkan dalam 12 transaksi terakhir, dan ini pengeluaran 10 transaksi terakhir. Untuk pendapatan, saya akan mendemokan untuk membuat yang baru. Kita akan memasukkan jumlah baru. Misal kita buat tanggal 9 kemarin, jumlahnya sekitar 1.500.000. Baru kita buat sumber PT-nya, sini bisa langsung dipilih ya. Misalnya di sini kita buat dari PT Eka Dura, penjualan dari PT Eka Dura, kemudian kita tambah. Maka nanti di sini akan tampil. Nah, ini dia tanggal 9 bulan 10, penghasilan 1.500.000. Sumbernya dari sumber ini ya, dari yang kita tadi. Ini sumbernya saya buat menggunakan sistem kode, dan di sini untuk kode 3 itu PT Eka Dura, kode 1 PT Agro Lestari, PT 2 PT PKS, dan seterusnya.
bermasalah. Nah, kemudian apa kita untuk mengedit pemasukannya atau menghapus, kita tinggal klik di sini. Untuk mengubah kita tinggal sesuaikan tanggalnya, kita mau tanggal berapa, misalnya tanggal 8 dijelaskan dari PC mana, kemudian kita masuk, kemudian diubah. Maka dia akan nanti otomatis berubah sendiri ya. Untuk menghapus tinggal kita klik aksi, kemudian kita klik tombol hapus. Jika ingin menghapus maka klik OK. Jika berhasil dia akan hilang, ini tidak akan ada lagi karena sudah berhasil dihapus. Untuk transaksi pengeluaran itu juga sama. Bila ingin masukkan pengeluaran, kita akan tambah sini, misalnya tanggal hari ini. Coba kita buat tanggal hari ini. Dengan pengeluaran jumlah 350.000. Di sini kita buat untuk keperluan wifi, kemudian kita tambah. Maka di sini dia akan tertulis. Nah, di sini ada 350.000 tanggal 10, sumber 10 itu sendiri untuk wifi, dan di sini akan bertambah jadi 600.000. Lihat, ini listrik 300.000. Apabila kita tambah di sini, laptop saya agak bermasalah memang. Bermasalah. Oke, tengok lihat di sini. Sini listrik senilai 300.000. Kemudian kita coba input. Di sini kita akan menambahkan untuk hari ini jumlah listriknya, coba kita tambah sekarang 500.000. Ini kita buat sumbernya untuk keperluan listrik. Oke, kemudian kita tambah, maka di sini akan bertambah menjadi 800.000 dari yang tadi 300.000. Dan untuk melihat hasilnya di sini kita bisa lihat ini yang kita input tadi, ada sumber 8 itu sumber dari listrik 500.000 tanggal 22. Untuk mengubah itu masih sama, tinggal klik tombol klik aksi, kemudian apa ingin ubah kita tinggal ganti mau dari mana, klik ubah. Jika ingin menghapus kita tinggal lihat di sini, ini keperluan kantor senilai 2.200.000. Ini kita akan menghapus salah satunya di sini. Coba kita hapus ini 1.500.000. Di sini ini kode 7 itu adalah untuk keperluan kantor, jadi coba kita hapus 1.500.000. Oke, hapus. Jika berhasil maka di sini akan berkurang. Ini tadi 2.300.000, 2.200.000 dikurangin 1.500.000, jadi tinggal 700.000. Mungkin demonya segini. Untuk pemasukannya juga sama, hapus, update, tambah seperti biasa, maka dia akan seperti tadi ya, berhasil. Dan sini saya tambahkan untuk catatan, ini catatan untuk karyawan. Jadi di sini apa event yang ada di kantor karyawan bisa baca, kalau admin bisa lihat sini apa aja agenda yang akan dilakukan. Untuk karyawannya di sini cuman baru 3 orang, saya input. Jika ditambah karyawan kita tinggal klik tambah,
kita tinggal masukkan nama karyawan, contohnya Andi, kemudian kita posisi kita buat karyawan magang. Kemudian alamatnya kita buat Ujung Batu, usia 25 tahun, nomor HP-nya kita buat acak aja, kemudian kita tambah. Maka di sini akan menambah ini karyawan Andi. Untuk menghapus atau mengubah kita tinggal edit. Apabila ingin merubah buat 20 tahun kita ubah, maka dia akan berubah di 20 tahun. Untuk menghapus kita tinggal klik dan tinggal hapus, maka datanya akan hilang. Ini adalah untuk logo profilnya. Ini adalah admin yang terdaftar. Saya buat cuma 2, yaitu bank dengan email dan password 123. Dashboardnya seperti ini, dan ini adalah pengeluaran yang kita masukkan tadi. Dia akan muncul atau bertambah. Yang tadinya ini adalah 0, pengeluaran kita hari ini adalah 350, yaitu dari sini, dari data yang kita input. Ini pengeluarannya tanggal 10 350.000, maka dia akan muncul di halaman utama atau di dashboard juga akan muncul di sini, dan di sini juga akan berkurang atau bertambah. Jika kita hapus maka nominalnya akan berkurang, jika kita tambah maka nominalnya akan dijumlahkan. Pendapatan juga seperti itu, sama. Jika kita ingin melihat ini seperti ini, untuk halamannya seperti ini. Hari ini pendapatan kita tidak ada input, tapi untuk minggu ini jumlahnya di sini, pengeluaran ini ada di sini, dan ini adalah jumlah uang yang ada dari laporan tersebut. Seluruh jumlah uangnya adalah ini, sudah termasuk perhitungan dengan pengeluaran dan lain-lain. Di sini karyawannya ada 3 orang, dan ini akan ada titik sini. Ini untuk diagram pendapatan kita. Apabila ada, dia akan di sini akan muncul titik seperti ini. Dan ini adalah perbandingan besar uang, pendapatan, dan pengeluaran menggunakan diagram lingkaran seperti ini. Saya rasa cuma seperti ini aja demonya. Dan di sini ada juga hutang. Ini adalah hutang-hutang karyawan yang misalnya ada pinjaman untuk liburan, berobat, dan lain-lain. Sama seperti tadi, jika ingin menambah ya kita tinggal tambah aja di sini. Ada sini tambah hutang, maka tinggal input seperti tadi, tambah aja. Dan sini akan muncul grafik seperti tadi juga. Di sini juga ada pendapatan dan pengeluaran tadi. Ini apabila karyawan yang telah lunas membayar hutang atau sudah membayar separuh, kita tinggal mengubah atau hapus, maka nanti datanya akan hilang. Misal karyawan ini yang kemarin untuk berobat senilai 750.000, jika dia sudah membayar seluruhnya maka tinggal hapus, maka data hutang di sini tidak akan ada lagi, dan juga data dari pembukuan juga akan otomatis. Nanti ketika print dia tidak akan tampil. Untuk laporan di sini cuma ada laporan untuk pemasukan dan pengeluaran. Jadi tinggal klik download, maka dia akan terdownload otomatis. Ini untuk memasukkan di sini ya berformat Excel. Tinggal kita setelah download tinggal dibuka, dia akan dibuka dalam bentuk Excel seperti ini. Ini adalah ini pemasukannya, karena kita cuma download yang pemasukan doang. Kita download pengeluaran, dia akan seperti itu juga. Dia hanya akan muncul untuk pengeluaran.
Apabila ingin mendownload keseluruhannya, kita tinggal klik sini download laporan. Maka di sini data pemasukan dan pengeluarannya akan digabung dan akan tampil seperti ini. Masukkan ID, tanggal, dan pengeluaran juga ada di bawah. Dia akan digabung gitu. Jika ingin logout, tinggal klik icon yang ada di sini, logout, pilih keluar jika Anda ingin keluar, dan pilih keluar. Mungkin cuman ini aja demo kali ini yang saya buat. Mungkin cukup sekian aja, singkat doang. Ini udah saya taruh juga di laporan saya. Mungkin sekian dulu dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.